Kalau berbicara tentang sampah itu harusnya berbicara membicarakan kembali ke kita masing-masing. Saya harapkan tentang sampah ini bisa selesai di sumbernya. Misalkan untuk sampah para pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha rumah makan, restoran, warung makan, itu seharusnya sudah dipilah kalau bisa dan bukan kalau bisa, mohon maaf saya ralat ya, bukan kalau bisa, tetapi para pengusaha rumah makan restoran tersebut harus sudah mengolah sendiri sampahnya. Itu organik, dan organik sebetulnya bisa dijadikan untuk briket ya. Briket sampah itu untuk menjadi bahan bakar. Bisa diolah bahan bakar. Kalau ada yang membutuhkan bahan bakar juga kan bisa, berarti memanfaatkan sampah tersebut. Bisa tanpa diolah dijadikan briket. Itu hasil rapat dengan Pak Bupati se-Jawa Barat, Bupati Wali Kota se-Jawa Barat, dengan Pak Gubernur di Gedung Sate pada tanggal 11 Mei 2025. Pak Gubernur menyampaikan bahwa kabupaten kota harus menyelesaikan sampah di sumbernya masing-masing. Pak Gubernur juga memberikan salah satu solusi bahwa sampah tersebut dapat diolah menjadi briket sampah. Nah ini, briket sampah, mudah-mudahan ada perhatian dan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Briket itu digunakan untuk bahan bakar kalau Pak Gubernur menyampaikan itu untuk bahan bakar, salah satunya tekstil ya, di pabrik tekstil. Mudah-mudahan pabrik tekstil dapat menerima sampah briket tentunya dengan spesifikasi tertentu yang disyaratkan oleh industri tekstil atau pabrik tekstil tersebut. Kalau RDF kan harus dipilah ya. Kalau RDF itu dipilah hanya sampah-sampah plastiknya saja. Organiknya tidak bisa dijadikan RDF. Dan kalau untuk briket ini kan tanpa dipilah. Briket ini tanpa dipilah, dalam arti organik, anorganik, semua digiling, dicacah, dijadikan briket. Nah itu. Seperti itu dua-duanya bisa menjadi sampah bernilai ekonomi. Saya kira RDF di Kabupaten Cirebon saat ini, kalau yang sudah berjalan, itu banyak yang sudah berjalan dan masih terus berjalan, tentu hasilnya yang signifikan. Seperti di Palimanan Barat, di Gempol, di Desa Ciawi Gajah, sampai dengan saat ini masih tetap membuat RDF mereka itu. Dan kalau kapasitas sampah yang dikelola oleh mereka itu tergantung dari volume mesinnya ya. Volume mesinnya ini kan ada yang sehari cuman kapasitasnya 3 sampai 5 ton. Tergantung itunya. Ada termasuk briket juga, ada yang kapasitas volume sampahnya hanya 2 ton sehari gitu. Yang namanya alat alat berat atau mesin pastikan ada kendalanya. Misalkan ada gangguan dalam sehari 2 hari, otomatis sampah kan masuknya menjadi ngantri seperti itu. Jadi mohon dimaklumi, dan dengan keadaan seperti ini saya kira tadi kolaborasi dengan masyarakat, mari kita selesaikan sampah di sumbernya masing-masing. Dengan salah satunya yang paling sederhana adalah memilah sampah. Kalau sampah organiknya dapat dimanfaatkan menjadi kompos atau dimasukkan ke biopori untuk menjadi kompos, kenapa tidak? Mari kita mulai dari saat ini untuk menyelesaikan sampah di sumbernya. Oke lah, anorganiknya dapat dibuang ke TPA, otomatis kalau hanya anorganik atau sampah plastik yang dibuang ke TPA, volume sampah ke TPA akan berkurang sangat signifikan sekali. Akhirnya umur TPA atau lifetime-nya TPA itu dapat menjadi panjang seperti itu. Mari kita sadar lingkungan agar Kabupaten Cirebon bersih, Indonesia asri. Ya tadi, satu-satunya jalan itu memilah sampah dari sumbernya.
satu-satunya jalan ya. Organiknya yang tadi saya sampaikan bahwa organik ini dapat dijadikan kompos, ya kan? Ah, saya nggak punya halaman bikin biopori, biopori kompos. Biar sampah anorganiknya yang dibuang, organiknya yang dimasukkan ke biopori, akhirnya menjadi kompos. Itu salah satunya cara agar volume sampah ini tidak overload. Ya, seperti itu. Saya kira hampir rata-rata di seluruh Indonesia berawal dari memilah sampah. Makanya mari kita pilah sampah mulai saat ini.